Audio Jungle. Audio Jungle. Halo. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, syukur. Apa kalian sudah berdoa? Belum, Pak. Kalau gitu sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk membantu kita dalam doa. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih, Wan. Jadi Sama-sama nih. sebelum Bapak ambil absen dulu ya. Ya, Pak. Johannes Lamba, hadir Pak. Dervin Lamba, Hadir, Pak. Sandro Tamama, Pak. Maxi Umbu, Pak. Berarti hadir semua ya? Iya, Pak. Jadi baik. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang persamaan gelombang berjalan. Jadi baik. Adapun tujuan pembelajaran saya tentang persamaan gelombang berjalan, yang pertama itu memahami tentang pengertian gelombang. Yang kedua, memahami tentang pengertian persamaan gelombang berjalan. Yang ketiga, memahami sifat-sifat persamaan gelombang berjalan. Yang keempat, memahami rumus-rumus persamaan gelombang berjalan. Nah, ini tujuan pembelajaran saya. Adapun pengertian gelombang. Gelombang adalah perambatan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyeret materi yang dilewatinya. Nah, contoh gambar di depan ini. Gelombang di mana kekuatan suatu energi membentuk satu gelombang. Ini yang dinamakan gelombang. Ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang mekanik di mana setiap titik yang dilalui oleh gelombang bergetar harmonis dengan amplitudo yang sama besar. Nah, di mana sumbu Y ini dia amplitudo merupakan amplitudo di mana sebuah digetarkan akan membentuk gelombang berjalan. Nah, ini yang dinamakan gelombang berjalan. Ada sifat-sifat gelombang berjalan. Yang pertama, refraksi. Buka kurung dibiasakan. Dan refraksi merupakan suatu pergeseran arah rambat gelombang yang disebabkan oleh medium yang diakuinya memiliki kegiatan yang berbeda. Contohnya, sebuah pensil yang dicelupkan pada air yang ada pada gelas, maka kita akan melihat pensil itu seperti patah atau bengkok karena disebabkan perbedaan medium perambatan gelombang cahaya. Jadi ketika ada gelas yang ketika kita akan pasang pensil di dalam gelas dan ketika kita melihat dia akan membentuk bengkok, dan ketika kita melihat mata dia secara dekat kita akan melihat dia secara lurus. Itu yang dinamakan sebuah pensil yang dicelupkan air yang pada gelas. Jadi yang kedua, difraksi dibelokkan. Difraksi gelombang merupakan pembelokan gelombang ketika melalui celah tertentu. Difraksi ini semakin jelas terlihat ketika gelombang ini melewati celah yang akan semakin sempit. Contohnya, laser yang ditembakkan pada kisi difraksi akan mendapatkan pola yang menawan. Jadi ketika kita tembakan kisi difraksi ini laser, jadi dia akan membentuk menawan. Ini yang dinamakan laser difraksi belokan.
Dan ada refraksi yang dipantulkan. Refraksi gelombang merupakan pembalikan arah rambat gelombang karena pembentukan dengan suatu medium yang tidak dapat tembus oleh gelombang. Contohnya, laser yang ditembakkan pada sebuah sudut tertentu akan mengakibatkan pantulan yang sama dengan sudut datangnya. Ketika laser kita tembakkan ke sudut, maka arah datangnya cahaya itu akan mengakibatkan pantulan yang sama. Itu yang dinamakan refraksi gelombang. Jadi di sini ada diffraksi, perubahan bentuk. Dispersi merupakan terjadinya suatu perubahan bentuk gelombang di mana gelombang melalui medium tertentu. Contohnya, sebuah gelombang putih yang menjadi berwarna-warni ketika melalui prisma dan juga gelombang warna-warni digambar pada sebuah selembar kertas dan kertas itu diputar dengan kencang, maka akan membuat warna-warni itu berubah menjadi putih. Nah, ketika selembar kertas kita putar akan menjadi prisma dan kita gelombangkan, dan itu yang dinamakan ketika kita putar dan itu yang dinamakan perubahan menjadi putih. Dan infraksi digabungkan. Inferensi adalah perpaduan gelombang. Jika dua gelombang yang dipadukan memiliki fase yang sama, maka akan mendapatkan penguatan, maka itulah yang disebut inferensi. Contohnya, suatu gelombang suara yang memiliki fase yang sama akan terdengar lebih keras. Gelombang tali ini mempunyai fase yang sama, maka amplitudenya sama besar. Jadi plorasi diserap arah getarnya. Plorasi merupakan penyerapan arah getar gelombang ketika melalui medium tertentu. Contohnya, sebuah gelombang suara yang melewati medium lentur seperti busa, spons, dan lain-lainnya akan terdengar lebih lirih karena gelombang suara tersebut terserap oleh medium tersebut. Ini yang dinamakan sebuah gelombang plorasi. Di sini ada rumus-rumus gelombang berjalan, di mana rumus-rumus gelombang berjalan ini Y sama dengan plus min A sin 2pi buka kurung T per T besar plus min A X per lambda. Y sama dengan plus min A sin omega T plus min KX. Ada keterangan di sini. Y sama dengan simpangan A sama dengan amplitudo M. K sama dengan bilangan gelombang. Omega ini frekuensi gelombang. T adalah waktu. S adalah sekon. X sama dengan jarak titik ke sumber massa. Di sini ada contoh soal uji pemahaman siswa. Yang pertama itu soal pertama. Berikut ini adalah persamaan simpangan gelombang berjalan Y sama dengan 5 sin pi kurang 0,5 T kurang 10,5 X. Periode gelombangnya adalah pembahasan. Diketahui Y sama dengan 5 sin pi 0,5 T kurang 0,5 X. Penyelesaian, di mana omega ini 2 pi per T besar. Jadi 0,5 ini kita tulis itu hasilnya omega. Jadi 0,5 pi sama dengan 2 pi per T besar. Jadi T sama dengan 2,05. Jadi T sama dengan 4 sekon. Jadi periode gelombang tersebut adalah 4 detik. Jadi soal nomor kedua.
terdapat sebuah gelombang berjalan yang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi at t min x, di mana x dan y dalam sentimeter dan t dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik, yakni ketika titik asal sudah bergetar selama 2 sekon, yaitu penyelesaian. Diketahui Y sama dengan 0,01 sin pi 4t min x. X sama dengan 5 cm, T sama dengan 2 sekon. Jawab, di mana Y sama dengan 0,1 sin pi 4 kali 2 kurang 5. Jadi Y sama dengan 0,1 sin pi. Jadi ketika 4 kali 2 berarti sama dengan 8 dan kurang 5 terus turun. Jadi Y sama dengan 0 karena sin pi ya kalau kita kali 0,01 sin pi dan dia hasilnya tetap 0. Jadi besar simpangan gelombang tersebut yakni adalah 0. Jadi yang Bapak berikan contoh soal, apakah kalian sudah paham? Artinya dimengerti? Sudah paham? Sudah, Pak. Berarti kalau kalian sudah paham, kita akan melanjutkan latihan soal untuk berbentuk dalam kelompok ya. Iya, Pak. Jadi ada soal latihan dikerjakan dalam bentuk kelompok. Soal ke-1. Sebuah gelombang pada permukaan air dihasilkan dari sebuah getaran yang frekuensinya 40 Hz. Jika jarak antara puncak dan lembah gelombang yang berturutan adalah 100 cm. Hitunglah cepat lambat gelombang tersebut. Yang kedua, soal kedua, sebuah pemancar radio bekerja pada gelombang 5 meter. Berapakah frekuensi pemancar tersebut jika kecepatan gelombang di udara 3108 meter per sekon? Apakah adik-adik sudah menyelesaikan tugas kelompok yang Bapak berikan? Kalau sudah selesai, tolong dikumpulkan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, mohon dikumpulkan. Nanti Bapak periksa ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi tugas rumah. Yang pertama, jelaskan pengertian dari gelombang stasioner. Yang kedua, tentukan jenis-jenis gelombang stasioner. 3. Buatlah salah satu contoh soal gelombang stasioner. Baik, tugas-tugas yang Bapak berikan tadi untuk pekerjaan rumah nanti dikerjakan. Minggu depan kita bahas bersama. Dan nanti tolong lihat sumber-sumber buku fisika. Dan minggu depan kita pertemuan dan kita bahas bersama ya. Iya, Pak. Jadi baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini berakhir. Sampai kita ketemu minggu depan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Bapak minta salah satu orang untuk memandu kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Amin. Ya, terima kasih Sandro. Sama-sama, Pak. Oke, jadi baik. Adik-adik, nanti kita ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Selamat siang, Pak.